Didukung oleh apakah AI itu merupakan ancaman, tantangan, atau peluang? Bagaimana AI itu harusnya digunakan untuk memajukan manusia, bukan untuk menggantikan manusia, seperti itu, Bang. Ketika saya usia 8 tahun, I had my first job. Jadi saya kerja di Time Zone sebagai penjual koin. 80% masyarakat Indonesia itu agree bahwa AI memperbaiki. Artinya mereka punya positive thinking terhadap AI. Didukung oleh Kita akan mengundang sosok yang akan memberikan perspektif tentang pentingnya AI dalam kehidupan kita, dan AI ini merupakan ancaman, tantangan, atau peluang. Jadi nanti kita akan merefleksikan informasi yang akan disampaikan ini untuk kepentingan kita, baik yang masih saat ini masih kuliah maupun yang sudah sebentar lagi bekerja. Baik, kalau gitu kita sambut dengan meriah Stephanie Riyadi. Kalau begini panggilnya ibu, kakak, atau apa ya? Terserah. Terserah. Halo juga. Welcome to the UPH campus. Oh iya, ini seakan-akan rumahnya Kick Andy juga ini. Udah keberapa kali, Pak? Kelima kalinya. Oh, Kick iya. Andy di UPH. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih UPH. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bukan saja pada tim Kick Andy, tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi fasilitator untuk memberikan inspirasi, ilmu pengetahuan kepada siapapun, tidak terbatas pada teman-teman yang kuliah di sini. Ya. Karena ini konteksnya formal, jadi aku panggil Ibu Stephanie. Boleh, saya Boleh. panggil Bang Andi boleh juga ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama ini secara umum, ya. Apakah AI itu merupakan ancaman, tantangan, atau peluang? Nah, silakan bisa disampaikan. Thank you Bang Andi untuk pertanyaannya. Salam juga, salam kenal adik-adik yang ada di sini, mahasiswa-mahasiswi UPH. Mungkin menurut saya kata pertama yang muncul kalau kita mikir AI itu tanggung jawab ya Pak ya. Jadi bukannya ancaman atau peluang, tapi dengan perubahan apapun yang ada, kita perlu menyikapi dengan tanggung jawab. Karena perubahan selalu membawa hal yang positif, tapi juga bisa membawa hal yang negatif juga. Jadi kita harus melihat dan menyikapi AI dengan hati-hati, dengan tanggung jawab. Tetapi setelah mengatakan begitu, tentunya AI adalah salah satu dari banyak perubahan yang terjadi ya. Jadi kalau kita refleksi 20 tahun yang lalu, mungkin perubahannya dicetus oleh internet. Kalau misalnya kita ke berbagai tempat di Indonesia, mungkin sekarang juga tantangannya bukan AI atau peluangnya bukan AI, tetapi ada hal-hal lain, misalnya perubahan demografis, perubahan hal-hal politik begitu ya. Jadi menurut saya perubahan itu adalah the only thing that is constant in life is change. Dan kita harus siap untuk menyikapi perubahan, baik itu AI maupun hal-hal lainnya, begitu Pak. Baik. Bang Andi, saya mau tanya nih, Bang Andi pernah mancing nggak? Mancing? Pernah pergi mancing nggak? Memancing kerusuhan sering. Oh gitu ya, Iya. maksudnya mancing ke laut? Oh, mancing ke laut, apa konteksnya? Belum pernah, pernah tapi mabuk laut. Nah, kalau mancing itu ada satu aturan, Bang Apa Andi. itu? Jangan mancing kecuali kalau sebelum atau sesudah bulan purnama. Jangan mancing Kecuali sebelum atau sesudah bulan purnama, Nah, full moon ya. Kenapa begitu? Dan alasannya adalah karena ketika bulan purnama, arus itu lebih deras di bawah laut. Jadi ikan yang gede-gede keluar semua Bang Andi. Jadi ikan yang gede keluar karena mereka mau makan dan arus membawa makanannya. Jadi dengan perubahan AI juga tentunya pasti ada ancaman ya, tapi justru kita jangan takut. Tugas kita adalah untuk naik di atas arus yang terjadi, untuk mengambil kesempatan itu supaya kita bisa lebih maju lagi.
Dan memang hati-hati, semua orang bilang kalau bisa ada ombak tinggi, kita naik di permukaan ombak, tapi jangan sampai kita terlibat oleh ombak ya. Jadi kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan apakah itu teknologi, nilai dan seterusnya, begitu ya? Ya, betul. Oke, tapi sebagian dari mahasiswa selama aku keliling ke kampus-kampus, ketika kita bicara mengenai teknologi digital, IT atau AI, banyak yang bilang, itu biar anak-anak jurusan teknologi aja deh, itu bukan kepentinganku. Anak hukum bilang, nggak terlalu penting itu. Anak-anak budaya nggak penting juga. Anak-anak pertanian, nggak terlalu signifikan dalam masa depanku. Nah, kalau menurut Ibu Stefani, AI dalam kehidupan kita, itu manfaatnya terutama bagi jurusan-jurusan yang merasa AI nggak penting dalam kehidupan mereka apa? Ya, tentunya AI adalah sesuatu yang berdampak kepada semua sektor. Mungkin tadi saya lihat di sini ada yang dari jurusan hukum, ada juga mungkin yang dari jurusan komunikasi, dari pendidikan juga. Jadi AI itu sesuatu perubahan yang akan berdampak kepada semua sektor. Saya 3 bulan yang lalu baru pergi ke China ya Pak, ketemu pimpinan dari Tsinghua University. Jadi mereka itu sedang menutup 2 jurusan Bang, jurusan hukum S1 dan juga jurnalisme. Dan itu menunjukkan bahwa memang AI is disrupting. AI membuat banyak pekerjaan juga akan hilang, bukan hilang tetapi berubah ya secara natur. Jadi memang anak-anak muda zaman sekarang perlu waspada dan melihat perkembangan AI, karena kalau kita tidak bisa mengantisipasi bagaimana AI akan merubah domain yang kita sedang mendalami, maka kita mungkin akan menjadi orang-orang yang dibawa ombak. Jadi harus terus waspada dan terus mengikuti perkembangan AI dan bagaimana AI berdampak kepada setiap bidang yang ada. Jadi semua bidang ya membutuhkan adaptasi terhadap teknologi ya. Sangat. Contohnya Bang, kita di rumah sakit ya, sudah memakai AI dalam beberapa aplikasi. Salah satunya adalah dalam bidang radiologi. Jadi kalau dulu tuh dokter-dokter spesialis radiologi sibuk baca slides radiologi. Sekarang dengan training AI can actually read the radiology slides better. Bisa lebih bagus membaca slide radiologi daripada dokter-dokter itu tersendiri. Tapi bukan berarti dokter radiologi jadi nggak penting atau jadi irrelevan. Tapi justru mereka dibantu supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang lain di luar membaca scan itu sendiri. Jadi kalau misalnya skillnya cuma mentok baca scan, mungkin kita bisa tergantikan. Tapi yang penting kita perlu bisa level up ya, dan terus memperbaiki diri dan memposisikan diri di atas AI, bukan sebagai pekerja yang bisa digantikan oleh AI. Baik, sekarang mau duduk atau terus berdiri? Duduk aja boleh nggak? Duduk, oke. Kita berikan aplaus untuk Ibu Stefani ya. Aku lompat sedikit. Karena tadi di sesi awal ya, ketika kami atau kita semua tadi meminta Anjas untuk bicara di forum ini, ada penanya bilang dengan perkembangan AI ada ketergantungan mahasiswa, dosen ya, untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya tidak melalui proses yang baik dan benar, sehingga terkesan mereka malas mikir, udah serahkan pada AI. Nah, bagaimana dengan fenomena seperti ini? Kan ini terjadi di mana-mana. Guru mau cepat aja karena punya urusan administrasi dan lain-lain yang harus dipikirkan juga. Sehingga mereka mengambil jalan pintas. Ini tidak semua ya. Kalau guru-guru di sini enggak. Saya lagi cerita di kampus yang lain. Ya. Nah, menurut Bu Stefani bagaimana nih? Di satu sisi AI membantu sekali, di lain sisi membuat kita malas berpikir atau tidak mau capek-capek untuk melalui proses. Ya, menurut saya tergantung ya. Ini mungkin saya kasih contoh aja. Misalnya kita ada 2 mahasiswa business school. Satu itu masuk ke business school karena dia kepengen memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dengan membuat bisnis yang baru. Maka itu dia melalui proses pembelajaran di UPH dan menggunakan AI untuk merintis bisnis baru contohnya ya. Dan ada anak tuh yang masuk, dia cuma mau S1 aja deh, asal kelar
semuanya checklist gitu ya. Jadi tulis essay udah pakai AI aja, mau bikin case study udah pakai AI aja. Jadi semuanya serba tergantung dengan AI. Nah, menurut saya ini adalah ilustrasi perbedaannya antara penggunaan AI yang benar dan yang tidak benar. Kalau misalnya seseorang mempunyai tujuan yang jelas dan AI itu menjadi bagian dari perjalanan menuju tujuan tersebut, ya tentunya AI menjadi sesuatu yang membantu ya. Tapi kalau misalnya AI digunakan just to finish the checklist supaya kita cepat kelar jalan pintas, nah itu menurut saya sayang sih, karena proses yang seharusnya dilalui dan proses bergumul untuk tujuan yang lebih besar itu nggak didapatkan. Jadi tergantung ya, AI tentunya ada dua sisi, bisa membantu, bisa juga menjadi sesuatu yang menghambat pembelajaran. Kita juga kalau sekolah anak kecil kan nggak mungkin tiba-tiba kelas 2 SD dikasih kalkulator gitu ya. Walaupun kita tahu kalkulator bisa melakukan semua kalkulasi matematika yang ada. Tapi kita ingin mereka melewati proses perhitungan itu sendiri dan memahami konsep matematika dengan berbagai cara. Itu adalah paralelnya dengan AI untuk anak-anak kecil. Jadi yang paling penting adalah dengan teknologi apapun atau tool apapun perlu dikasih di waktu yang tepat dan di konteks yang benar. Jadi teman-teman, ini mungkin yang di luar UPH mungkin perlu tahu bahwa Ibu Stefani ini yang sekarang juga memimpin Pelita Harapan Group ya. Tapi mungkin ini juga Ibu Stefani nggak tahu, saya ini lebih berteman dengan kakeknya. Jadi Pak Mokhtar Riyadi itu dekat sekali sama saya, lebih dekat daripada Pak James Riyadi. Saya harus sampaikan ini. Semua bilang, lalu umurnya berapa itu ya? Ya. Ini zaman prasejarah teman-teman ya. Jadi satu hari, saya lupa tahunnya, mungkin 25 tahun yang lalu ya. Wih, umurnya berapa nih orang? Jangan diusut ya. Yang penting aku mau cerita satu momen dalam kehidupanku yang sampai hari ini aku belum bisa pecahkan. Jadi satu hari Pak Mokhtar Riyadi mengundang aku ke kantornya. Di kantor itu kami hanya berdua. Ya, Bu Stefani nanti tanya ke Pak Mokhtar ya. Kami berdua saja ditinggalkan oleh semua orang. Terus saya bilang, "You punya waktu enggak?" Saya bilang, "Punya Pak Mokhtar." Dengerin. Dan berceritalah Pak Mokhtar tentang nanoteknologi. 25 tahun yang lalu ini teman-teman. Aku ini wartawan yang menurut aku cukup cerdas lah ya. Menurut aku. Istriku nggak percaya. Menurut aku harusnya bisa memahami. Tapi hari itu Bu Stefani, 4 jam lebih. Tanya, kalau Pak Mokhtar masih ingat, aku nggak ngerti. Ini Pak Mokhtar ngomong apa ini? Jadi nanti, ini nanoteknologi ini akan menjadi solusi untuk kanker. Nanti ada waktunya. Dan kemudian berdirilah itu, rumah sakit kanker di Sudirman itu ya, di belakang itu. Ya, daerah Semanggi. Coba itu berapa tahun yang lalu berdirinya? Wah. Oh itu tanya Caroline ya, jangan tanya Bu Stefani. Jadi aku harus akui bahwa pemikiran Pak Mokhtar Riyadi dalam konteks ilmu pengetahuan jauh melampaui zamannya. Nah aku nggak tahu dalam konteks AI ini bagaimana Pak Mokhtar berperan di dalam pendidikan di Pelita Harapan. Pagi, siang, malam, 365 hari setahun ditanyain terus Bang. Jadi Pak Mokhtar tuh sebetulnya sekitar 7-8 tahun yang lalu sebelum kita rame bicarakan AI, udah manggil terus, kalian harus waspada, kalian harus tahu, harus antisipasi bahwa AI akan menjadi sesuatu yang mentransformasi how we do things ya, dan mentransformasi dunia ini. Pada waktu itu tentunya kadang-kadang kan susah kita percaya ya, kesannya tuh kayak jauh banget gitu. Tapi dipanggil terus dan terus di ngomongin. Kita jadi saya, kakak saya perempuan, kakak saya laki Carol, John, adik saya Henry dipanggil terus. Pokoknya di ngomongin terus mengenai AI. Dan tentunya Pak Mokhtar itu benar ya bahwa AI itu akhirnya menjadi sesuatu yang besar, dan sebelum menjadi sesuatu yang besar beliau sudah melihat jauh di depan bahwa AI akan menjadi perkembangan yang cukup signifikan. Jadi memang beliau cukup forward looking, Bang. Kita pun ketinggalan. Cuma yang aku mau minta jawaban itu sebenarnya tolong disampaikan, kenapa aku yang jadi korban hari itu? Disuruh mendengar 4 jam. Dan aku nggak bisa nanya apa, aku nggak ngerti jadi mau nanya apa. Dan dia bercerita dengan antusias teman-teman. Ini
sungguh-sungguh terjadi dalam hidupku, nggak pernah aku bisa lupakan. Karena aku berpikir, kenapa aku? Gitu loh, hari itu yang dipanggil, disuruh dengerin tentang mimpi dia yang menurut aku sulit dibayangkan. Tapi hari ini baru, ngerti aku sekarang. Tapi dulu nggak ngerti. Artinya mendahului zamannya ya. Baik, menarik. Aku tadi sudah bilang janji sama teman-teman boleh bertanya, boleh ya? Boleh dong. Siapa yang mau nanya? Oke, yang paling cepat dulu. Silakan. Namamu siapa? Fakultas apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya David dari jurusan Hukum Angkatan 2024. Terima kasih banyak Bu Stefani atas pemaparan yang luar biasa tadi dan juga Bang Andi. Jadi mungkin menyikapi hal-hal yang terjadi di media sosial, berita maupun koran mengenai betapa cepatnya perkembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apakah perkembangan AI ini dapat menjadi penghambat bagi kita mahasiswa atau siswa yang dengan AI itu menyebabkan kita malas berpikir secara kognitif dan juga mungkin kurang dalam berpikir kritis. Terima kasih. Baik, ini mempertajam pertanyaanku tadi ya, silakan. Ya mungkin menurut saya tentunya mungkin aja ya AI menghambat proses dalam berpikir kritis, karena seringkali ketika kita belajar hal-hal yang harus kita lalui seperti menulis paper atau membaca, sebetulnya prosesnya sendiri itu mengasah cara kita berpikir ya. Itu kan ketika kita melalui prosesnya maka kita juga bergumul, kita juga berefleksi dan kita melakukan pemikiran-pemikiran yang katanya higher order thinking begitu. Jadi ketika kita selalu bisa mengakses AI dengan cepat, bisa saja kita skip all those process. Sedangkan waktu di kuliah atau di sekolah adalah waktu yang sangat penting untuk kita mengasah pikiran dan mengasah kemampuan untuk berpikir secara kritis, secara analytical, logical thinking dan lain-lain. Dan oleh karena itu mungkin my encouragement adalah I think you should always try to develop yourself ya. Harus coba untuk mengembangkan diri, karena seperti yang saya katakan perubahan itu konstan dan kita perlu mempunyai 21st century skills atau skills masa depan supaya kita bisa menghadapi perubahan yang ada, baik itu melalui AI atau melalui hal-hal yang lain. Dan oleh karena itu asahlah otak kalian ketika di UPH atau di kampus manapun juga, karena ini adalah kesempatan yang langka yang mungkin tidak didapatkan di masa depan ketika sudah mulai bekerja seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oh, depan dulu ya. Oke, silakan. Hi, Mrs. Stephanie. My name is Grace dari Psychology. Aku mau tanya, so in an interview, I saw you say soal teknologi AI itu tuh berkembang secara horizontal dari kesehatan sampai hukum gitu. Nah, kira-kira sebenarnya bidang apa aja sih yang paling cepat dan paling perlu untuk beradaptasi terhadap teknologi AI ini? Thank you so much. Baik, kembali lagi mempertajam apa yang Bu Stefani tadi ceritakan ya. Oke, silakan. Ya, mungkin menurut saya sebetulnya semua bidang pasti mengalami perubahan ya. Salah satu bidang yang sangat besar perubahannya, sangat terasa adalah bidang penerbitan. Tadi pagi kebetulan saya baru dari acara IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, dan jelas sekali bahwa dengan adanya AI, dengan adanya tools-tools untuk melakukan penulisan dan juga designing, maka role penerbit itu berubah. Jadi menurut saya itu adalah good example bahwa walaupun satu industri terdisrupsi, yang paling penting bukan industri itu mati, tetapi bagaimana pemain-pemain di industri tersebut bisa berubah pola pikirnya dan juga role-nya di dalam industri itu sendiri. Contohnya dengan adanya sangat banyak informasi melalui AI, kita kan kadang-kadang susah juga ya tahu yang benar, yang salah, yang credible, yang nggak credible, karena siapa aja sekarang bisa bikin konten. Dan oleh karena itu kita perlu trust. Kita perlu cari organisasi yang mempunyai track record, yang mempunyai trust untuk memvalidasi informasi. Kalau misalnya podcast juga Bang Andi lah, podcastnya kan very credible gitu ya. Jadi walaupun YouTuber atau podcaster banyak, tentunya ada podcast-podcast tertentu yang berjalannya waktu menunjukkan bahwa kualitas dan trustworthiness-nya itu sangat tinggi. Jadi menurut saya
penting sekali untuk berubah cara berpikir dan mindset supaya industri manapun yang kena disrupsi, yaitu menurut saya semua mengalami perubahan, perlu disikapi dengan benar. Baik. Ada lagi? Oh, tadi aku udah janji. Yang angkat tangan pertama sebenarnya yang di belakang baju hitam, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Daniel dari jurusan Informatika Angkatan 2023. Tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya dan juga sudah mungkin dijawab sedikit oleh Bu Stefani Riyadi mengenai penggunaan AI oleh mahasiswa, apa dampaknya dan bagaimana kita menyikapinya. Dan mungkin saya ingin bertanya kembali, kira-kira bagaimana dari UPH sendiri menyikapi penggunaan AI ini agar mahasiswa bisa lebih meningkatkan skill berpikirnya secara kritis tanpa hanya mengandalkan AI. Apakah ada strategi khusus dari UPH sendiri untuk bisa menerapkan bagaimana caranya agar mahasiswa bisa meningkatkan kecenderungan dalam berpikir kritisnya daripada mengandalkan AI? Dan apakah ada pemanfaatan teknologi dalam strategi tersebut? Mungkin kiranya bisa dijelaskan kira-kira bagaimana. Terima kasih. Baik, silakan Bu Stefani. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya ingin sharing bahwa UPH sedang melakukan perubahan dalam foundational education atau yang dikenal sebagai liberal arts. Itu adalah kelas-kelas yang semua orang, semua mahasiswa di UPH, mahasiswa-mahasiswi di UPH perlu mengambil. Dan kita memasukkan AI dan teknologi sebagai salah satu mata kuliah, baik untuk mahasiswa di jurusan teknologi maupun di jurusan yang lain yang tidak berhubungan dengan teknologi, karena kita ingin semua mahasiswa untuk waspada dan untuk mengenal AI lebih dalam. Di atas itu mungkin penggunaan AI di dalam kelas-kelas itu susah untuk kita hindari ya, karena AI itu very easily accessible. Dan oleh karena itu dosen-dosen di UPH juga bekerja keras untuk diversify the learning method. Jadi kalau misalnya learning methodnya cuma tulis essay aja ya pasti semua orang cenderung memakai AI. Menurut kita boleh asal disitasi aja. Tapi untuk hal-hal lainnya seperti project based learning atau problem based learning, hal-hal seperti ini mungkin lebih sulit untuk memakai AI, terutama kalau it involves group work dan presentasi. Jadi menurut saya kalau misalnya institusi higher education bisa diversify the learning methods, itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pembelajaran itu terjadi di setiap mahasiswa, karena nggak bisa ngumpet lagi di belakang AI begitu. Baik. Didukung oleh